Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniasi, pendamping sosial program Keluarga Harapan dari Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Kali ini saya akan melakukan simulasi modul 3 Kesehatan dan Gizi, sesi 3, langkah 2, poin G sampai H. Nggak ngantuk biar masih semangat. Masih ingat nggak Bu? Yel-yel P2K2-nya? Masih. Sekarang kita bareng-bareng ya. Iya. Pertemuan P2K2, pertemuan peningkatan kapasitas keluarga. Iya benar. Nanti kita main-main lagi. Sekarang saya mau lanjut. Sebelum saya lanjut ke materinya, saya mau tanya Ibu. Pernah nggak Bu jenengan diare? Diare itu yang mencret itu apa? Iya Bu, yang mencret itu. Pernah Bu? Pernah apa yang karena makan jajan pedas ciki-ciki itu juga dinamakan diare. Bisa jadi Bu, soalnya kan itu kita mengkonsumsi makanan kan. Nah, itu efek dari cabenya atau apanya bisa jadi membuat kita jadi mencret-mencret. Terus saya mau tanya, kalau anak Ibu pernah diare? Pernah. Kira-kira kalau anaknya diare, apa yang Ibu lakukan? Dikasih obat. Dikasih obat? Ya. Obat apa Bu? Obat buat diare? Ya. Biasanya belinya di mana Bu kalau obatnya? Ya. Kadang-kadang ya di toko. Oh, di toko, iya. Selain dikasih obat, ada lagi nggak Bu? Selain yang dari toko, obat toko? Ya, saya cuma itu saja. Oh, cuma itu aja. Kalau cara mencegah diare, kira-kira tahu nggak Bu? Saya tidak tahu. Nggak paham, kurang paham ya. Ya, Mungkin kurang sebenarnya paham. sudah Ibu lakukan, cuman Ya. Ibu belum paham. Ya. Nah, untuk lebih lanjutnya, habis ini saya jelaskan tentang apa sih itu diare, kenapa diare berbahaya, terus kalau kita kena diare, apa yang harus kita lakukan, dan cara pencegahannya agar tidak terkena diare seperti apa, habis ini saya jelaskan. Terima kasih Bu atas pendapatnya. Nah, jadi apa itu diare, gimana cara mencegahnya, lebih lanjut kita lihat. Saya akan menjelaskan dari flip chart ini ya Bu. Ya. Nah, apa itu diare? Diare itu adalah BAB yang encer atau berupa air dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Nah, tapi ketika anak diare, jangan hentikan memberi ASI-nya. Itu ASI dan NPASI harus tetap diberikan meskipun anak mengalami diare. Tapi Ibu juga bisa memberikan oralit atau cairan setiap anak BAB dan tablet zinc sesuai dosis. Ingat ya Bu, ketika anak diare harus tetap diberikan ASI dan NPASI. Dan jangan lupa untuk diberikan oralit. Nah, terus ketika anak mengalami diare, maka Ibu harus segera membawanya ke layanan kesehatan, entah puskesmas atau bidan. Hal tersebut bisa Ibu lakukan ketika diarenya semakin parah, saat udah dikasih oralit tapi kok masih terus gitu. Nah, jadi langsung aja dibawa ke layanan kesehatan. Nah, jadi gimana sih Bu cara mencegah diare? Nah, diare ini ternyata bisa dicegah Bu dengan cara memperhatikan gizi anak, terus menjaga kebersihan peralatan makan dan minum, terus anak atau ibu harus minum air yang sudah dimasak, dan jangan lupa Bu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, mungkin itu Bu untuk materi kali ini. Nah, terus untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perawatan diare, ini nanti bisa dilihat dan dipelajari lagi sama Ibu di buku pintar halaman 35. Di mana isi buku pintar halaman 35 itu antara lain, jika anak masih menyusu, maka harus tetap diberikan ASI dan NPASI. Yang kedua, ibu-ibu harus segera memberikan setengah gelas hingga 1 gelas cairan oralit setiap anak buang air besar.
Nah, jika tidak ada oralit, maka bisa diganti dengan memberikan air matang, kuah sayur, dan air tajin. Nah, yang ketiga, pemberian zinc setiap hari selama 10 hari berturut-turut. Untuk anak usia kurang dari 6 bulan diberikan 1 kali setengah tablet. Sedangkan untuk anak usia lebih dari 6 bulan hingga 5 tahun 1 kali 1 tablet. Nah, yang keempat, berikan MPASI atau makanan seperti biasa. Yang kelima, jangan beri obat apapun kecuali dari petugas kesehatan. Nah, jadi jika anak ibu-ibu mengalami mencret yang ketika sudah dikasih oralit dan sebagainya masih tetap diare, maka segera bawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Jika ditemukan salah satu atau lebih tanda seperti timbul demam, ada darah dalam tinja, terus diarenya makin parah, anak terlihat sangat haus, anak tidak mau makan dan minum, diare berulang-ulang, maka hal tersebut anak harus segera ditangani, dibawa ke fasilitas kesehatan. Karena jika tidak segera ditangani, maka anak akan banyak kehilangan cairan tubuh. Dan ketika kehilangan banyak cairan tubuh, maka anak karena kehilangan cairan tubuh tersebut bisa mengakibatkan kematian. Nah, mungkin itu untuk materi pengenalan diare dan cara pencegahannya. Demikian simulasi modul 3 kesehatan dan gizi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.